Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, panjang umur. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mempelajari tarikh atau perjalanan kehidupan beliau, sehingga kita bisa meniru dan mengambil teladan dari Rasulullah. Semoga nantinya kita senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema perkembangan Islam masa Rasulullah SAW pada periode Mekah. Adapun peta konsep yang akan kita sampaikan itu yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting dalam periode Mekah. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, jadi orang-orang Mekah sebelum Islam itu sangat dikenal dengan istilah jahiliyah atau zaman jahiliyah, zaman jahil, zaman kebodohan. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu memang perbuatan atau perilaku orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy maksudnya, itu mereka suka berjudi, kemudian menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan perbudakan. Nah, kemudian di samping itu ada juga hal-hal positif dari orang-orang jahiliyah. Nah, itu yang pertama, mereka sudah mampu berdagang, menguasai perdagangan atau perniagaan. Kemudian yang kedua, menghormati tamu mereka. Kemudian mereka menepati janji. Dan yang terakhir, mereka sudah mengenal istilah bersair atau seni suara atau vokal, yaitu syair. Nah, kemudian selanjutnya substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Nah, substansi atau hakikat dari dakwah baginda Rasulullah SAW itu ialah menyeru, mengajak kepada kaum kafir Quraisy yang mana hati mereka sangat keras, tidak beragama. Nah, disitulah Rasulullah mengajak untuk mereka bertauhid, percaya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mana mereka kan hanya menyembah berhala. Nah, sehingga itu sangatlah perbuatan yang tidak pas dalam keyakinan umat Islam. Nah, kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW itu ada dua cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yaitu beliau dakwah tersebut beliau laksanakan selama kurang lebih 3 tahun, lamanya. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu strateginya memang harus sembunyi-sembunyi, karena mana Rasulullah harus membangun kekuatan, mencari pengikut-pengikut beliau yang memang loyal dengan beliau dan percaya dan mau membantu beliau. Nah, adapun orang-orang yang sudah memeluk Islam pada saat beliau sembunyi-sembunyi itu adalah istri beliau Siti Khadijah, kemudian diantaranya lagi Zaid bin Harithah, kemudian lagi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau sejak kecil. Itu beberapa diantaranya. Atau orang Islam kata lain yaitu as-sabiqun al-awwalun, itu orang-orang yang memeluk Islam di awal permulaan. Nah, itu
jadi secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah juga menggunakan sistem dakwah terang-terangan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa 'arid 'anil musyrikin." Shadaqallahul azim, artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, itulah sejak menerima wahyu tersebut Rasulullah sudah berani berdakwah secara terang-terangan, mengajak, menyeru, menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang-orang kafir Quraisy dengan segala risikonya. Karena sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang C, peristiwa penting dalam dakwah pada Mekah. Yang pertama, hijrahnya ke Habasyah. Di sebuah negeri Habasyah ini itu Rasulullah pilih untuk mengamankan diri dan beserta pengikutnya untuk hijrah pindah ke Habasyah. Nah, di sana dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Najas, orang Yahudi, tapi beliau orangnya sangat bijaksana dan melindungi siapapun yang ada ke sana. Nah, di sanalah Rasulullah memilih untuk mengamankan diri karena pada saat itu Mekah memang situasinya sangat-sangat berbahaya. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, kemudian peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Amul Hazin atau tahun Sukacita. Nah, bagaimana tidak, Rasulullah pada saat itu kehilangan dua orang yang sangat berpengaruh dalam hidup beliau. Yang pertama paman Nabi yaitu Abu Thalib. Nah, sudah kita ketahui bahwa Abu Thalib adalah orang yang sangat melindungi Rasulullah dan siap pasang badan apabila ada orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengganggu Rasulullah. Nah, dan juga beliau sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua orang yang meninggal adalah yaitu istri beliau, Siti Khadijah. Nah, jadi Siti Khadijah ini istri beliau yang sangat luar biasa. Orang yang sangat kaya raya. Itu rela menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW dan tegaknya agama Allah. Tidak hanya itu saja, beliau juga mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Nah, itu kalau biasanya itulah mengapa jika dua orang ini meninggal, Rasulullah sangat mengalami yang namanya kesedihan luar biasa, sehingga dikenal dengan istilah Amul Hazin atau tahun Sukacita. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini bertalian dengan kesedihan Rasulullah, sehingga Allah ingin menghibur beliau dengan memperjalankan yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah telah berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi Rasulullah mengalami peristiwa yang luar biasa hanya dalam waktu semalaman. Nah, jadi beliau berangkat dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama hingga ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, di mana beliau pada saat itu menerima wahyu atau perintah untuk melaksanakan sholat, perintah sholat bagi umat Islam, yaitu sebanyak 5 kali dalam sehari. Nah, jadi Isra Mi'raj ini luar biasa, di mana ketika beliau menyampaikan peristiwa itu, umat Islam ini terpecah. Ada yang bertambah keyakinannya, bahkan ada yang membalik kemurtadannya, tidak percaya karena peristiwanya di luar dari akal manusia. Nah, itu. Nah, kemudian yang keempat, hijrahnya Rasulullah ke Yasrib atau Madinah. Nah, ini juga latar belakangnya adalah keadaan Mekah yang sudah tidak memungkinkan untuk mereka bertahan karena semakin banyak penyiksaan oleh kafir Quraisy kepada umat Islam, sehingga Rasulullah memutuskan untuk mengajak pengikutnya, sahabatnya untuk hijrah ke Madinah untuk mengamankan diri beliau dan seluruh pengikut beliau. Nah, itu sekedar peristiwa atau beberapa peristiwa yang mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang terjadi. Nah, kemudian hikmah dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dalam berdakwah diperlukan kesabaran dan keikhlasan agar hasil maksimal. Nah, yang kedua, meluruskan dan memurnikan niat dalam berdakwah agar kegigihan hati mampu menghadapi segala rintangan. Yang ketiga, selalu berperilaku terpuji dan menjadi suri tauladan yang baik agar dakwah kita mudah diterima masyarakat. Nah, itu semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Nah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.